Ini kita Duratul Nasim udah hafal kemarin ya, yang dipegang sama guru kita. Karena yang pertama dikaji itu kita tafsir Jalalain, kalau nggak salah cuma sampai surah Al-Baqarah selesai, kemudian berlanjut kita Duratul Nasim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, wa Nabi telah bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinata tumla'u min ni'amillahi ta'ala wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu najrallahi ta'ala bi rahmah wa ana kafilun fil jannah wa ma min imra'atin tutlabu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryama wa Asyah wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamati. Man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang hadir di majlis ilmu, hadir di pengajian, datang ke majlis taklim untuk ngaji, untuk belajar di Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu, maka Allah Ta'ala tuliskan lahu, untuk orang yang hadir di majlis ilmu tersebut, bi kulli qadamin, dengan tiap-tiap satu langkahnya itu, ibadah sanatin, seperti ibadah selama 1 tahun. Coba dihitung, ada yang pernah hitung langkah dari rumah sampai ke tempat ini berapa langkah? Ya, itu bisa jadi ribuan langkah tuh. Ada yang dari jauh, di sini ada dari Kampung Kelapa, ya, ada dari Kampung Pulau, biasanya dari Kampung Wates, Kampung Sawah. Ini nggak ada, belum kelihatan tuh, jauh. Yang paling dekat aja berapa langkah sampai ke tempat ini, coba ya, yang paling dekat gitu. Tiap langkahnya nilainya seperti ibadah selama 1 tahun. Wa yakunu, dan akan ada itu orang, jadi itu orang yang ngaji di masjid yang ngaji di bulan Ramadan, ma'i, akan bersamaku, kata Nabi. Hanya luar biasa, akan bersamaku nanti tahtal arsy, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ngaji. Walaupun kita tawakufan, kita istirahat, sudah ngaji kita tutup sementara, tapi ada kesempatan untuk ngaji di bulan Ramadan, kemudian kita manfaatkan waktu kita luar biasa. Saya sering ingatkan kepada jamaah, jangan sampai kita habis sahur kemudian kita tidur. Secara medis itu kan gak bagus, sangat tidak bagus. Yang kedua, pagi hari semacam ini adalah ada doanya Nabi. Kata Nabi, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan umat saya yang memanfaatkan waktu paginya dengan hal-hal yang positif. Kita banyak dapat sesuatu yang memberikan manfaat untuk kesehatan, untuk dunia dan akhirat kita. Ini kan pagi kayak begini nih, oksigennya kualitasnya sedang bagus-bagusnya, ya. Jangan ketika Allah anugerahkan sesuatu, rezeki yang besar, kemudian kita tinggal tidur. Ketika tidur itu oksigen tidak dapat terserap dengan maksimal, dengan bagus, ya. Ketika kita tidur juga
Yang terjadi bukan malah bugar, bukan malah segar, bukan malah fresh bangunnya. Coba habis subuh tidur aja, bangun dari jam 7, ya, yang ada pusing, ya, nggak nyaman badan, jadi nggak tambah sehat. Wa man dawama ala jamaati, dan barang siapa mendawamkan berjamaah di Ramadan, paling nggak di bulan Ramadan, dawam, continue, dia laksanakan sholatnya secara berjamaah. Emang agak berat juga ini, kalau bukan di pondok agak berat juga. Tapi orang yang tekadnya kuat, dimanapun diusahakan sholat itu berjamaah. Yang bekerja di kantornya atau dimanapun, dawam berjamaah. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya bikulli rokaatin, dengan tiap-tiap satu rokaatnya, Madinatan, sebuah kota satu rokaatnya, sebuah kota tumlau, yang dipenuhi itu kota min ni'amillahi ta'ala, yang dipenuhi kenikmatan dari Allah Ta'ala. Isinya kenikmatan, nggak ada capek, nggak ada kesulitan, nggak ada hal-hal yang buruk, semuanya adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Di mana? Di surganya nanti. Waman baru walidayhi, barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya di Ramadan, di bulan Ramadan, diusahakan orang tuanya bahagia, orang tuanya senang dengan perlakuan anak-anaknya. Kalau masih hidup tuh orang tua, ya, apa yang dimaui orang tua, apa yang menyenangkan hati orang tua, kemudian kita berikan tuh apa sajalah, ya. Saat-saat puasa kayak gini kan bahagia banget orang tua kalau didatengin anaknya, tentengin apa ke, ya, pokoknya yang bikin hati orang tua bahagia, senang, ya. Ini punya orang tua datang di bulan Ramadan, bukannya yang ngasih, yang ada minta sama orang tua. Ya Allah, itu nyenangin hati orang tua dengan apa sajalah. Mumpung ini bulan-bulan penuh kebaikan, ya lalu maka orang itu akan memperoleh najrullahi ta'ala birahmah. Orang itu akan memperoleh pandangan Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat. Setiap hambanya yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, itu hamba yang yakin akan masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Walaupun dia pendosa, banyak maksiat, ketika Allah pandang orang itu akan masuk dalam surganya. Makanya kita walaupun banyak dosa, kita mohon terus agar Allah bisa memandang kita. Coba bacaan yang biasa kita baca, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanjur ilaina, warhamna wanjur ilaina. Coba ada kata-kata ya Tawwab, wahai Allah yang maha penerima taubat, yang banyak menerima taubatnya. Kita tahu ketika kita ucapkan seperti itu, satu, kita ini pendosa, banyak maksiat, dan kita tahu Allah itu maha penerima taubat. Makanya kita minta ya Tawwab, wahai Allah yang maha penerima taubat, terimalah taubat kami, tub alaina, warhamna, walaupun kami banyak dosa, banyak salah, tetap rahmati kami, sayangi kami. Kan enggak, kita kadang-kadang kalau banyak berbuat salah sama orang, bisa aja orang itu maafin tapi udah gak sayang lagi, ya, dia udah maafin, gak ada dendam, tapi ya sayangnya udah hilang. Kita minta sama Allah, warhamna wanjur ilaina, dan pandang kami tuh, ya. Terus ada lagi, alaya Allah binajrah minal aini rahima, tudawi kullama bi min amradin sakimah. Tu alaya Allah binajrah,
kita, agar Allah itu pandang kita. Kita termasuk orang yang dipandang Allah. Nah, orang yang berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ketika orang tuanya masih ada, untung banget tuh. Ada pintu-pintu surga di dalam rumah, di dekat kita. Nah, harus jauh-jauh, orang tua dulu aja senengin. Kalau orang tuanya nggak ada, ya kirimin bacaan, kirimin ya hadiah-hadiah dari sedekah kita dan lain sebagainya. Senengin orang tua, ada uangnya, ada hadiah, kita niatin pahalanya untuk orang tua kita. Ingat, ketika kita niatin sedekah kita untuk orang tua kita, pahala untuk kita nggak kurang, yang ada bertambah. Tuh, yang ada bertambah. Bukan berarti kalau kita ini pahalanya untuk orang tua kita, biarin saya mengalah, dan enggak gitu. Emang makanan ini orang tua kita nggak dapat. Tapi kalau sedekah kita niatin untuk orang tua kita, otomatis kita juga mendapatkan, bahkan lebih. Tuh. Kita dapatkan dua, pahala nggak kurang, dan kita termasuk orang yang bakti sama orang tua. Di bulan Ramadan ini yang orang tuanya masih ada, masya Allah, berusaha menyenangkan hati orang tua. Ya lalu najrullahi ta'ala birahmah, ya akan dapatkan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan kata Nabi, wa ana kafilun fil jannah, dan aku memberikan jaminan di dalam surga. Kalau Nabi sudah menjamin, sudah dipastikan mendapatkan syafaat. Kalau Nabi menjamin, sudah dipastikan kita akan bertemu dengan Nabi. Wa ma min imra'atin tatlabu ridha zawjiha, dan tidak seorang perempuan pun, tidak seorang istri pun tatlabu, yang selalu mencari ridha zawjiha, keridoan suaminya. Apa saja yang bikin suaminya senang, apa saja yang bikin suaminya ridho, bukan sebaliknya menimbulkan suaminya marah. Ini membuat suaminya ridho di bulan Ramadan. Illa, melainkan walaha, bagi si istri tadi, sawabu Maryam wa Asiyah, ia mendapatkan pahala seperti pahala yang pernah didapat oleh Siti Maryam wa Asiyah. Maryam, karena ujiannya yang begitu dahsyat, ujian yang begitu besar, Siti Maryam perempuan yang suci, perempuan yang luar biasa, yang gak bersentuhan dengan laki-laki manapun, kemudian melahirkan seorang nabi, yakni Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Ketika ibadah pahalanya seperti apa ya. Demikian pula Asia, istrinya Fir'aun, yang memang mendapatkan ujian begitu besar, suaminya seperti itu, tapi kedekatannya kepada Allah luar biasa. Tuh ya, istri yang berusaha mencari keridhaan suaminya, karena memang kalau surganya istri ada di suami. Paling gedenya pahala didapat dari ketaatannya terhadap suami gitu. Ya, sudah beralih kepada suami, bukan kepada orang tua. Bahkan ada perempuan yang yang orang tua masuk surga karena ketaatan istri kepada suaminya. Orang tua si istri itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatannya yang luar biasa. Wa man qada hajata akhil muslim, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, ya dia bantu ketika ada yang kesusahan, ada yang kesulitan, kepedulian timbul. Kalau di bulan Ramadan aja gak punya kepedulian, makanya di bulan Ramadan ada zakat, kan itu bagian dari kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Peduli, dia penuhi hajat-hajatnya ya. Di bulan Ramadan ini qadallahu ta'ala lahu al-fahajatin yaumal qiyamah, niscaya Allah Allah penuhi untuknya 1000 hajat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kebutuhan kita terhadap pertolongan Allah di hari kiamat begitu besar. Ketika di dunia kita sering membantu dan peduli terhadap orang lain, nanti Allah akan peduli ya terhadap kita. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Hurairah
masjidin min masajidillah ta'ala, barang siapa memberikan penerangan di masjidin, di masjid manapun, nggak harus Masjid Nabawi, mungkin Masjid Haram, memberikan penerangan, memberikan lampu, atau membayarkan. Kalau sekarang, kalau dulu dia siapkan lampunya, patromaknya, minyaknya. Kalau sekarang mungkin lampunya udah ada, dia bayarkan listriknya. Atau lampunya yang belum ada, dia ganti itu lampu-lampunya. Ini kesempatan emas yang luar biasa. Barang siapa memberikan penerangan, memberikan lampu di masjid min masajidillah, dari masjid-masjid Allah Ta'ala di Ramadan, di bulan Ramadan, karena adalah lahu, buat orang itu, nurun, ia akan dapatkan penerangan di qabrihi, di alam kuburnya, kuburannya menjadi terang. Ya, pengen kuburannya terang, jangan masukin listrik ke dalamnya. Ya, walaupun listrik segede-gede apa tahu dimasukin ke dalam kuburan, kalau emang dia orang celaka tetap aja gelap. Walaupun kuburannya di gobolan sekalipun, di hutan, ya, tapi bawa amal yang baik, kuburannya kan terang benderang. Ya. Nah, diantaranya agar kuburan kita terang, berikan penerangan di rumah-rumah Allah. Berikan lampu-lampu mana, wah ada lampu mati, alhamdulillah, kesempatan buat saya nih. Mestinya kayak gitu, ya. Cek masjid-masjid, musola-musola, ya, mana masjid musola yang membutuhkan lampu, datang aja ke saya. Ya, itu Pak Asbaroni. Ya, biarin saya aja, awas, jangan yang lain. Saya ini RT di sini, gitu. Jatah saya ini. Yang kita berikan sekarang di dunia, tapi yang kita dapatkan nanti. Ya, begitu di alam kubur sangat-sangat membutuhkan penerangan, kesempatan. Wah, udah Pak RT, udah ada semua tuh lampunya, udah. Udah dibayar belum listriknya? Biarin saya bayar buat bulan ini. Nah, gitu. Ya, mau di masjid, mau di tempat-tempat yang dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan umum juga sama. Nggak di masjid yang paling utama karena itu rumah Allah. Di jalan juga sama. Wa kutiba lahu, dan dicatatkan buatnya sawabal musallina fi jalikal masjid. Coba, pahala dari orang-orang yang sholat di masjid tersebut, berapa banyak orang yang sholat di tempat itu. Tiap orang yang sholat dapat pahala, dia dapat pahala juga dari orang-orang itu. Alhamdulillah, ini masjidnya ramai, 100 lebih yang berjamaah di situ. Bukan satu waktu doang, selama-lamanya. Sholat zuhurnya, asarnya, terus saja cari. Apalagi masjid yang ramai. Bukan masjid walaupun ada yang gede, cuma ya Allah, sholat subuhnya ada 5 orang doang. Masjidnya mau gede banget, kedengarannya luar biasa. Loh, belanja Allah 3 biji. Mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Washollat alaihil malaikatu, dan para malaikat itu memohonkan ampun buat orang itu. Para malaikat itu memohonkan ampunan, ya Allah, didoakan para malaikat, akan ada saksi. Ya. Wastaghfara lahu, dan memohonkan ampun lahu buatnya, hamlatul arsi, malaikat penanggung jawab aras, pemikul aras, malaikat-malaikat muqarrabin, semua ini malaikat-malaikat yang begitu dekat kepada Allah. Majalika fil masjid, selagi lampu itu masih ada di masjid itu, ya, masih dipakai, digunakan di masjid itu.
Biarin di bulan Ramadan ya banyak yang baca Quran di masjid, biarin, jangan buru-buru matiin. Ini kan ada yang mau irit banget ya, langsung buru-buru dimatiin, padahal ada orang yang masih mau baca Quran di dalamnya. Orang mau baca Quran juga jadi bingung ya, ini dimatiin, padahal mah itu tujuannya ya. Ya, ini saja yang saya sampaikan ya. Sekali lagi ini saya melanjutkan tradisi guru saja ya, biar mengenang beliau ya, mengenang beliau setiap ngaji. Jadi kalau ilmu sih memang semangat mendengarkannya walaupun udah berulang-ulang, kata dalam taklim walaupun itu udah 1000 kali dengerin ya, mestinya jangan berkurang dari yang pernah kita dengarkan pertama kali. Itu namanya ahli ilmu, itu orang cinta ilmu. Mudah-mudahan aja jangan pada hafal tuh hadis yang dibaca berulang-ulang ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya, sekali lagi alhamdulillah jamaah ya bisa hadir, bisa kumpul di tempat ini. Walaupun yang sepuh-sepuh, biasanya sepuh-sepuh ini dijejer di sini udah berpulang ke rahmatullah semua ya. Terakhir di sini ada Bapak Haji Soleh, Bapak Subandi. Dulu yang tokoh-tokoh di sini yang bisa masih segala macam kumpul. Haji Umar dua-duanya, Umar Kampung Utara, Umar Pemalang, juga ada semua. Di Asmawi dulu sini sampai merapat kayak begini. Semangatnya juga luar biasa ya, dari Cipayung, walaupun pakai sepeda. Bapak Haji Niman juga ke tempat itu ya, jauh-jauh datangnya rata-rata sebelum subuh lagi. Kalau sekarang terasa menurunnya ya. Dulu yang paling kompak luar biasa Tengah Pulau, mudah-mudahan sekarang juga jangan kurang-kurang kompaknya. Ini gak sebanyak dulu, sekarang sedikit ya. Lalu dari Bapak ya Haji Ikhwan, Mari semuanya. Lagi ada almarhum Bapak Agus, dan sekarang nggak ada. Ini mestinya ini semangatnya jangan menurun ya. Dari kampung ya Kelapa, dari kampung sawah, berapa orang kampung sawahnya bersendiri ya, bersendiri ya itu. Dulu dari kampung sawah juga ada yang luar biasa, Bapak Purnain tuh, walaupun hujan banjir di jalan ada selalu tuh ada anaknya tuh, saudara Wahyu ya. Ini mudah-mudahan ya besok-besok yang lain aja ya, bentuk cinta kita sama guru-guru kita. Tuh pengajian depan kan banyak mana-mana tuh ya, jamaah-jamaahnya ajak kita kumpul, kita silaturahim tempat ini ya. Kemudian juga biar jamaah juga bisa melihat pembangunan masjid yang sering saya sampaikan. Akan dibangun masjid, itu masjidnya, ini masjid luar biasa. Itu kira-kira urutnya udah sekitar kiloan ada 50 truk ya, 50 truk ada tuh, isinya cuma pasir sama sprit itu ya. Ya buat urut masih butuh kira-kira 50 truk lagi, 50 truk lagi baru penuh ya. Itu kira-kira ngurungnya lebih dari 200 jutaan ya. Makanya sengaja saya selalu minta sama jamaah agar doain biar diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Nanti yang punya zakat juga, zakat malnya ya, ataupun zakat lainnya, berikan aja kepada panitia atau ketua panitianya, Ustaz Lukman, berikan ya buat bantu utang. Kalau langsung ke masjid nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi buat gorimin orang yang terbelit utang. Nah, musola ini punya utang sekitar 350 jutaan ya. Untuk bangunan ini kalau nggak utang dulu nggak bisa. Tapi ini pengeluaran udah di atas 1 miliar lebih, dari mulai pembebasan lahan sampai pembangunan ya. Insya Allah dari
banyaknya jamaah seperti ini, ya paling nggak doa-doanya. Ya enggak, nanti lagi ada ya zakat itu berikan ke sini kalau perlu, mau dah orang-orang zakat mau udah berbentuk uang, berikan buat bantu-bantuin murah-murahnya kebagian ya. Insya Allah, jadi nanti saya siapkan kitabnya, satu kitabnya ya 7.500, nggak keberatan kan jamaah ya. Tapi besok kita lanjutin dulu untuk kitab kontrol gois, kita hatamkan kitab kontrol gois. Tapi insya Allah besok juga sudah dikasih kitab yang barunya disiapkan. Saya beli baru 50 kitab. Saya lihat jamaahnya ya, di sini ada sekitar 50-an yang kaum ibu. Saya sudah siapkan, jadi satu kitabnya 7.500 ya. Kalau dua itu aja 15.000 ya. Saya sudah siapkan kitabnya, insya Allah besok saya bagikan. Tapi besok yang pertama ngaji kitab Fathul Qorib, yang kedua dilanjutkan kitab Kontrol Gois yang yang tipis banget kitabnya ya. Ramadan kemarin kan ngaji tuh, yang punya bawa ya, yang punya paling itu tinggal selembar bang dia, katanya tinggal selembar paling ngaji tinggal 3 hari atau berapa kali, 4 lembar. Oh 4 lembar kata Bang Rohim 4 lembar ada tandanya, terus ada tandanya ya. Semingguan lah itu akam, kemudian lanjut kita yang baru lagi. Tadinya saya mau ngambil, pikir-pikir kita mau taruh hadis ataupun kita hikam gitu, tapi kayak ketebelan ya, tipis-tipis saja dulu dah ya, banyak yang kita hatamkan nanti. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Doakan orang-orang tua kita yang masih hadir di sini ya Ustaz, ya sendiri yang masih yang paling sepuh di antara kita mungkin ya. Alhamdulillah beliau masih, kalau lagi sehat pasti akan terus hadir di pengajian. Yang mudah-mudahan doain biar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga istri dari guru kita, istri dari Kiai Muhammad Nuh, kita doain juga biar panjang umur, sehat walafiat. Doain guru-guru kita, kalau bukan kita siapa lagi? Karena mautul alim, mautul alam, kematian orang alim, kematian alam. Redup tuh kampung kita ya, makin hilang orang-orang alim, makin redup, mumpung masih ada manfaat. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita baca Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan Allah limpahkan kita banyak kemudahan dalam hidup ya. Dimudahkan usahanya ya, digampangkan segala urusannya, Allah limpahkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, dicukupkan sehingga tidak mengeluhkan masalah kehidupan ya. Kita baca Fatihah di bulan Ramadan di tempat yang mulia ini, insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haji ini ya Allah kulinatin syariah wa hadatul Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya nanti naruh motor di sana saja ya, biar lebih aman di sana semua motornya. Jangan di jalan. Ya. Pokoknya masuk aja walaupun sini enggak. Yang berdoanya Ustaz Lukman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La tarabni wa lana ya ma'bud wa masari ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin.
حمدا يرضي نعمك بمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا والمشركين والمستهزئين لمن حقنا علينا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا وارزقنا فهما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا كثيرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا جهيلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها وسيرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تبركنا من بعده تبركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا ما تسمعنا شكيا ولا مسرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثباتة العدد. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثباتة العدد. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والغرور ونعوذ بك من غلبة الجبال الرجال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.